Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kau hadir di sini, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, memulihkan, menyembuhkan setiap hati. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kibarala barala basandara manalamo. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, sebab Engkau juru selamat kami dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, oh, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan setiap kami. Engkau ada untuk kami, Engkau selalu membawa kami di dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada saat ini Engkau yang membimbing kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menolong setiap kami untuk dapat memahami akan arti kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengerti akan isi hati-Mu Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah Engkau senantiasa terus membawa kami dari waktu ke waktu di dalam kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu yang baik ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari ini dalam kesempatan yang baik ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Kita meyakini bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama ini sanggup dan dapat menolong setiap kita semua
keluar dari segala permasalahan, problema di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan membacanya bersama terambil dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kitab Yohanes pasal yang kelima, maksud saya Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi terbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang kita tahu, kisah ini adalah kisah yang sangat menarik, sekaligus juga kisah yang sangat memilukan hati setiap kita semua. Yesus adalah satu-satunya pengharapan yang sejati. Di luar Dia tidak ada yang dapat kita andalkan atau kita harapkan, karena hanya Yesuslah penolong dalam hidup setiap kita. Seperti yang tadi kita sudah baca bersama, ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik, sekaligus kisah yang sangat memilukan hati, sangat memprihatinkan, dan juga membuka cara pandang kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidup manusia ciptaannya. Pada saat itu ada sejumlah besar orang terbaring, orang sakit dari segala macam penyakit berkumpul di sekitar serambi tempat mereka berteduh untuk menantikan suatu tindakan supranatural Tuhan lewat pekerjaan malaikat menggoncangkan air dalam kolam tersebut. Dan diyakini setiap orang yang lebih awal masuk akan mengalami kesembuhan. Alkitab tidak menjelaskan secara detail mengapa malaikat Tuhan itu turun dan datang untuk menggoncangkan kolam Betesda. Apakah hal ini adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan pada saat itu? Atau apakah karena cerita tradisi dari turun-temurun bahwa kolam Betesda disinyalir yang dapat menyembuhkan? Karena bila setiap terjadinya goncangan, tentu semua orang akan berebut, saling dorong-mendorong, dan berusaha sekuat mungkin untuk dapat lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu dan mengalami kesembuhan. Bagaimana dengan orang yang buta dan yang lumpuh atau yang penyakit lain yang tidak dapat disebutkan? Mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk mengangkat dan menuntun mereka. Tentu ada kesulitan dan tidak mendapatkan kesempatan, selalu gagal untuk menjadi yang lebih awal untuk masuk dalam kolam itu. Itulah sebabnya Alkitab mencatat dan mengangkat suatu kisah cerita orang lumpuh selama 38 tahun terbaring dan berusaha mendekati kolam tersebut. Bukan suatu usaha yang mudah untuk dia bisa dapat masuk ke dalam kolam tersebut, karena apapun yang dilakukannya selalu hasilnya gagal. Kondisi orang lumpuh selama 38 tahun tersebut dalam kondisi yang sudah tidak ada lagi pengharapan untuk dapat bangkit dan berjalan layaknya semua orang yang dia lihat pada umumnya dapat berjalan dan melompat. Dapat dibayangkan selama 38 tahun dalam keterbatasan
dan kelemahan tubuh yang luar biasa. Dia menantikan kesembuhan dan mengharapkan ada orang lain yang jatuh hati kepadanya untuk menolong menurunkan dia ke dalam kolam tersebut. Sungguh sangat tragis kalau kita melihat suatu gambaran ini. Hal ini juga kita perhatikan di dalam kehidupan orang lumpuh selama 38 tahun. Tanpa harapan, tanpa masa depan, tanpa ada harapan akan kehidupan yang jauh lebih baik. Hal yang sama kalau kita juga melihat di sekitar kita dan kondisi kita hari-hari ini. Ada banyak orang yang hidup tanpa harapan yang jelas. Hidup yang menggantungkan kepada harapan yang semu. Mendasarkan kepada harapan yang dapat mengecewakan. Dalam situasi yang sangat begitu memprihatinkan dan kondisi yang penuh dengan keputusasaan, Alkitab mencatat dalam ayatnya yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, artinya lama dalam keadaan itu artinya hidup yang begitu-begitu saja, rutinitas, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Hidup yang mengasihi diri sendiri, mengeluh, menyalahkan orang lain. Hidup yang berharap bantuan orang lain. Maksudnya mengharapkan belas kasihan orang lain. Dalam keadaan yang sedemikian sulitnya, patut kita mensyukuri bahwa Tuhan yang kita andalkan dan yang kita sembah adalah Tuhan yang melihat. Artinya dia memandang serta dia memperhatikan segala hal yang kita sedang hadapi dan yang kita jalani. Bukan berarti setiap hal yang sedang kita gumulkan atau perjuangkan dia tidak melihat. Kita tidak sedang berjalan sendirian. Karena ada mata Tuhan yang terus memantau dan yang terus memandangnya dengan penuh kasih setianya. Justru Alkitab mencatat dalam kesusahan dan penderitaan kita, Dia Tuhan yang hadir serta menaruh perhatiannya kepada kita pada saat ini. Dia Tuhan yang sangat mengetahui berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa Tuhan sudah tidak lagi peduli dan tidak tahu menahu dengan apa yang sekarang kita hadapi. Sebaliknya, Dia tahu hal yang paling dalam dan yang paling krusial sekalipun yang sedang terjadi di dalam hati setiap kita semua. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Dia Tuhan yang mengenali serta memahami dengan baik. Berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, di dalam Dia ada pengharapan yang sempurna. Saya ulang, di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang sempurna. Karena hanya kepadanya lah segala sesuatu dapat terjadi. Karena hanya Dia yang sanggup dan mampu merubah segala sesuatu dari yang paling sukar dan sepertinya tidak ada lagi jalan, semua jalan buntu, tetapi olehnya dibuatnya menjadi jalan kesembuhan dan terobosan perubahan hidup. Di dalam Dia ada kepastian akan pengharapan di masa yang akan datang, yang Dia sediakan untuk kita yang percaya kepadanya. Semua kita akan menerima janji yang dijanjikannya kepada kita. Setidaknya ada 3 poin untuk kita memahami bagaimana Tuhan tidak akan pernah lengah dan lalai dalam menolong kita menghadapi situasi dan kondisi sekarang-sekarang ini. Bagian yang pertama, mempercayakan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Saya ulang, mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ingatlah selalu akan janji-janjinya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya janjinya iya dan amin. Karena Dialah pengharapan kita yang tak terbatas. Karena Dialah pengharapan yang dapat diandalkan.
Karena dialah pengharapan yang tak akan mengecewakan kita. Tuhan tahu akan kelemahan setiap kita. Tuhan tahu akan kekurangan dan keterbatasan diri kita. Oleh sebab itu, Dia hadir untuk memberikan kekuatan, kuasa dari pekerjaan pribadi Roh Kudus. Karena bagi Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah dikerjakan olehnya untuk kebaikan setiap kita semua. Bagian yang kedua, Dia tidak pernah terlambat dan melupakan kita. Dalam ayat yang di Ulangan pasal yang ke-31 dicatat, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Sampai janganlah takut dan janganlah patah hati. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu, yakinlah bahwa Dia Allah yang akan memberikan terobosan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia mampu untuk dapat kita andalkan. Dia tidak akan pernah lalai di dalam berbuat segala sesuatunya atas kehidupan kita semua. Saya berdoa bagi setiap jemaat agar senantiasa berpengharapanlah hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup dan dapat menolong setiap kita semua. Mari saya ajak setiap kita semua untuk datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berdoa hanya kepadamu ya Allah yang kami yang sembah. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Allah yang mengatasi segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu berada di depan kami, yang selalu dapat menuntun kami dari waktu ke waktu, yang dapat memberikan kami kekuatan dan kemampuan atas setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berperang bagi kami. Engkau Allah yang bertindak di dalam kuasa-Mu Tuhan untuk menolong kami. Karena sekali-kali Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami. Sekali-kali Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami mengetahui ya Tuhan, bahwa pengharapan kami hanyalah kepada Engkau Allah kami yang hidup. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan kami adalah pengharapan yang hidup, kekal dan untuk sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa pada saat ini ya Tuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup dan dapat menolong setiap mereka semua. Apapun yang saat ini mereka hadapi, apapun yang mereka saat ini sedang alami di dalam kehidupan mereka, Engkau Allah yang sanggup dapat menolong, memberikan jalan keluar atas kehidupan mereka. Engkau Allah yang memberikan kelegaan dan penghiburan atas mereka. Engkau Allah juga yang memberikan keberhasilan dan kesuksesan atas kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau Tuhan yang membawa mereka dari kemenangan demi kemenangan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa di mana kondisi sekarang ini tidak adanya kepastian yang benar. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup dan dapat menuntun setiap umat-Mu Tuhan, menuntun setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk dapat mengalami suatu kelegaan, suatu keberhasilan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka melihat ada Allah yang senantiasa menuntun mereka. Ada tangan Allah yang kuat yang senantiasa membawa mereka keluar dari masa-masa krisis ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ingatkan kepada jemaat-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi yang selalu ada di dekat mereka. Engkau adalah Allah yang ada di dalam hidup mereka, menuntun mereka, membawa mereka dan mencapai segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang turut serta untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang membimbing dari waktu ke waktu pengenalan mereka akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau memampukan mereka mengenal Engkau secara pribadi dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang terus menyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Apabila ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit,
mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus saat ini juga Tuhan. Biarlah kesembuhan itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan, Kau sanggup memberikan kesembuhan yang ilahi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau adalah sukacita kami yang hidup, sukacita kami yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, materaikan setiap doa-doa kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.